Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kisah di zaman dulu Nabi Daud mengalahkan raksasa Jalut. Ngarannya raksasa, ngarannya Jalut, ngaran raksasa tadi. Sesudah Nabi Harun dan Nabi Musa wafat, kaum Bani Israel dipimpin oleh Yusya bin Nun pada masa kepemimpinan Yusya bin Nun itu mereka dapat menguasai tanah Palestina dan bertempat tinggal di istana. Kemudian tanah Palestina diserbu dan dikuasai bangsa lain. Mereka merindukan datangnya seorang pemimpin yang tegas dan yang gagah, berani untuk berperang melawan penjajah. Doa mereka dikabulkan oleh Allah dan Talut diangkat sebagai raja. Talut itu diangkat menjadi raja yang memimpin mereka. Talut mengajak orang-orang yang tak punya ikatan rumah. Talut mengajak orang-orang yang tak punya ikatan rumah tangga dan perdagangan ke medan perang. Maksudnya kada berumah tangga gitu. Mereka dengan kekuatan doa itu mereka menyerbu tentara Jalut. Tak disangka dan diduga Daud yang masih berusia remaja itu berhasil melayangkan peluru batunya ke kepalanya, tepat di antara kedua mata. Jalut tepat di antara kedua mata Jalut. Si raksasa itu berteriak keras, tubuhnya dengan dahi pecah dan mati. Dengan demikian menanglah pasukan Talut melawan Jalut. Daud diangkat sebagai menantu raja. Talut dijodohkan dengan anak Talut yang bernama Mikyal. Di samping menjadi menantu raja, Daud juga diangkat sebagai penasihat raja dan dihormati semua orang, bahkan rakyatnya seolah lebih berbahagia. Dan rakyatnya seolah lebih berharga Daud daripada Talut. Hal ini membuat Talut iri hati. Ia berusaha mencelakakan Daud ke medan perang yang sulit. Namun Daud justru memenangkan pertempuran itu dengan kembali ke istana dengan disambut luapan kegembiraan rakyatnya. Setelah Talut mati dan putra mahkotanya juga mati dalam pertempuran melawan rakyat yang berpihak kepada Daud, maka Daud diangkat sebagai raja. Nabi Daud diistimewakan Allah yaitu dengan ditundukkannya gunung-gunung,
supaya bertasbih dan memuji Allah bersama Nabi Daud pada pagi, siang dan malam. Disuruh oleh Allah, maksudnya rakyat Daud pada disuruh bertobat atau disuruh berzikir pada pagi, siang atau malam. Di antaranya yaitu besi dapat dilunakan seperti lilin. Nah, keistimewaan Nabi Daud. Di antaranya keistimewaan Nabi Daud ngapa? Di antaranya yaitu besi dapat dilunakan seperti lilin dan dapat dirubah sekehendaknya tanpa memakai api atau alat apapun. Dari besi itu ia dapat membuat baju besi untuk perang. Nabi Daud juga dikurniai suara yang sangat merdu. Bagus suara Nabi Daud ini, makanya yang bagus suara itu Nabi Daud. Sedangkan kitab yang diturunkan Nabi Daud dinamanya kitab Zabur yang berisi pelajaran kepada Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari berjangkitlah penyakit kolera. Wilayah kerajaan yang dikuasai Daud banyak yang kena penyakit. Nabi Daud kemudian berdoa kepada Allah, maka hilangkanlah penyakit itu untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah. Maka Nabi Daud mengajak putranya yaitu Sulaiman untuk membangun tempat suci yang yaitu apa? Baitul Maqdis. Di situ ngapa? Nabi Daud kemudian berdoa kepada Allah, maka hilanglah penyakit itu untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah. Daud lalu ngapa? Nabi Daud mengajak putranya yang Nabi Sulaiman untuk membangun rumah suci, termasuk daripada Baitul Maqdis. Dapat ulun sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.